Pendapat berbeda dipaparkan Anas Mahyudin 1095 halaman 1089 yang menjelaskan, ketika berbicara tentang prinsip fundamental sebuah agama yang terdapat pada kitab suci Al-Quran dan risalah yang berbentuk hadis, sesungguhnya semua itu merupakan sebuah kebenaran yang bersifat filosofis. Konsep filosofis tersebut diungkapkan dengan menggunakan tanda yang bersifat imajinatif. Hal ini dilakukan tidak serta-merta, tetapi mempunyai tujuan agar konsep pemikiran tersebut mudah diterima oleh masyarakat awam. Kegunaan bahasa imajinatif lainnya adalah dalam proses penyebaran dengan menggunakan pengandaian dan analogi yang sederhana akan mempermudah dalam proses itu. Inti dari pernyataan tersebut adalah agama yang terumuskan dalam Al-Quran dan hadis tidak lain adalah sebagai filsafat bagi masyarakat awam dengan fungsi utamanya memberikan pemahaman dan menjaga akhlak mereka. Pendapat sebelumnya banyak tokoh yang menyatakan bahwa keilmuan teologi melarang kaum Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat filsafat. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Rashid dalam Hasan 2018 halaman 8. Beliau menyatakan bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi wajib untuk kalangan yang mumpuni dalam bidang satu ilmuwan. Beliau juga berpendapat bahwa teks Al-Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal, filsafat, dan konteks zaman yang terjadi pada saat teks itu dibahas. Hal tersebut berkaitan dengan teori semiotika sosial yang menyatakan bahwa teks merupakan sebuah proses yang mengarah kepada sebuah tujuan, baik itu tujuan pribadi maupun tujuan sosial. Sejalan dengan pendapatnya Haliday tahun 1092 yang menyatakan bahwa teks dapat dikatakan sebagai bahasa ketika dia sedang menjalankan tugas tertentu dalam konteks situasi atau sebagai ungkapan pernyataan suatu kegiatan sosial yang bersifat verbal. Ibnu Rushd memberikan 3 jenis penjelasan metode untuk membuktikan kebenaran, yaitu metode retorika atau melalui kepandaian berbahasa. Melalui metode seseorang dapat memilih dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh mayoritas orang, artinya bahasa-bahasa yang bersifat umum. Dialektika kedua atau jidal, melalui argumen ini seseorang harus memiliki kemampuan berargumen atau berdebat. Metode ini terjadi ketika seseorang merasa tidak setuju dengan pendapat seseorang. Metode pendapat ini biasa dilakukan oleh para ulama mutakalimun pada zaman Ibnu Rushd. Metode selanjutnya itu metode demonstratif atau burhan. Melalui metode ini seseorang harus dapat melakukan pembuktian dengan kaidah-kaidah yang bersifat logika. Menurut Ibnu Rushd, membedah atau menafsirkan Al-Quran menggunakan metode retorika adalah cara paling tepat, karena dengan cara ini bentuk-bentuk logis dari Al-Quran dapat terlihat jelas dan ditujukan kepada manusia awam pada kebenaran. Hal ini berbeda ketika filsafat menggunakan metode ini. Mengapa demikian? Karena yang bisa memahami atau menelaah dan akhirnya dikonsumsi hanya oleh orang-orang yang berilmu, akan tetapi dapat menghasilkan pengetahuan dan pengertian yang lebih baik bagi orang yang mampu. Kemudian poin kedua yaitu bentuk kajian literasi Islam. Pada bentuk kajian literasi Islam, pada sebelumnya telah dibahas sedikit beberapa kajian atau sumber dari beberapa literasi Islam yang terkait pada kajian filsafat bahasa. Bentuk yang pertama dibahas adalah Al-Quran.
Pada kitab ini sudah tentu pola-pola literasi ditunjukkan dengan jelas. Hal ini terlihat pada kata pertama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Iqra, yang diterjemahkan ke dalam konteks sekarang, yaitu bacalah. Satu kata tersebut memiliki pemaknaan filsafat yang sangat luas. Dalam keilmuan Islam, seseorang yang dikatakan beriman atau memiliki keimanan yang tinggi adalah seseorang yang bisa membaca atau seseorang yang memiliki keilmuan untuk membaca. Karena literasi menurut Islam semuanya diawali dari membaca. Dengan membaca, seorang yang asalnya tidak mengerti akan menjadi mengerti, akan mengetahui berbagai ilmu baru, dan juga akan diberitahu melalui ayat-ayat tentang rahasia-rahasianya. Pembuktian kata Iqra sebagai bentuk literasi dalam Islam terlihat pada ayat berikut, yaitu pada surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, pembahasan ayat-ayat dalam kitab suci umat Islam yang membahas bentuk-bentuk keilmuan atau literasi adalah terdapat pada ayat 114. Tepatnya pada surat Toha yang menunjukkan tentang kedudukan antara ilmu dengan harta dan kedudukan. Inti dari surat ini adalah Allah tidak meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan ilmu menjadi keutamaan dibandingkan dengan harta dan kedudukan. Sudah jelas pada ayat ini terlihat bahwa literasi dalam keilmuan Islam benar-benar didahului kedudukannya dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Bentuk selanjutnya terlihat pada surat Al-Ankabut ayat 43 yang menyatakan bahwa ilmu didapat manusia melalui berpikir dengan menggunakan akal, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Masalul lazina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabutit takhadat baita fa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun innallaha ya'lamu ma yad'una min duni min syai' wa huwal azizul hakim wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alamin. Pada ayat tersebut dapat diartikan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Pada surat ini ditegaskan kembali tentang pentingnya literasi dalam proses berpikir manusia. Ketika manusia ingin menjadi manusia berilmu, sudah pasti mereka harus melalui proses literasi. Ayat-ayat tersebut hanyalah contoh kecil dan umum dalam kitab suci Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang secara khusus membahas tentang proses literasi yang harus dijalankan oleh umat Islam, atau secara tidak langsung perintah literasi bagi umat Islam. Setelah membahas bentuk dasar literasi Islam berasal dari kitab suci Al-Quran, kita beranjak kepada risalah Rasul yang dimuat dalam berbagai hadis yang dianggap sahih atau kebenarannya dapat dipercaya. Hadis yang membahas tentang literasi terdiri dari beberapa, antara lain yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa saja yang menempuh jalan ketika hidupnya dengan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya untuk jalan menuju surga. Yang kedua, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah
atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Yang ketiga, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang kelima yaitu belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Mungkin itulah beberapa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Muhammad Tommy Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.